The Death of Franchise, Penyebab Matinya Waralaba dan Solusinya, karya Anke Dwi Saputro, merupakan buku yang membahas sisi lain dari bisnis waralaba yang seringkali tidak terlihat dari luar. Diterbitkan oleh Alex Media Komputindo pada 2016, buku ini mengajak pembaca melihat bahwa pertumbuhan jumlah cabang dan banyaknya mitra belum tentu menjadi tanda bahwa sebuah franchise sehat dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Waralaba sering dipandang sebagai model bisnis yang relatif mudah untuk dikembangkan. Sebuah merek yang terlihat sukses dapat dengan cepat membuka banyak cabang melalui sistem kemitraan. Namun, menurut buku ini, ekspansi yang cepat justru dapat menjadi jebakan apabila tidak didukung oleh fondasi bisnis yang kuat. Ada bisnis yang baru berjalan sebentar, tetapi sudah menawarkan puluhan bahkan ratusan kemitraan. Persoalannya, apakah bisnis tersebut memang sudah terbukti layak untuk diwaralabakan? Salah satu kritik penting yang dibahas adalah kecenderungan sebagian franchisor lebih berorientasi pada menjual paket franchise daripada membangun bisnis yang benar-benar sehat. Buku ini bahkan mengangkat berbagai fenomena di balik bisnis waralaba, seperti franchisor yang tidak memiliki outlet sendiri tetapi memiliki banyak mitra, bisnis yang belum memiliki hak kekayaan intelektual, atau haki, namun sudah melakukan ekspansi, hingga perusahaan yang membanggakan jumlah cabang tetapi enggan membicarakan berapa banyak outlet yang sebenarnya sudah tutup. Dari sinilah Anke mengajak pembaca membedakan antara pertumbuhan bisnis dan kesehatan bisnis. Banyak cabang tidak otomatis berarti sukses. Yang jauh lebih penting adalah apakah setiap outlet mampu menghasilkan keuntungan, apakah sistem operasionalnya berjalan dengan baik, apakah produk memiliki pasar yang jelas, dan apakah mitra memperoleh dukungan yang memadai dari franchisor. Buku ini juga menyoroti pentingnya kelayakan bisnis sebelum diwaralabakan. Sebuah usaha seharusnya terlebih dahulu membuktikan bahwa model bisnisnya mampu berjalan secara menguntungkan sebelum ditawarkan kepada orang lain. Jangan sampai setelah memperoleh banyak mitra, franchisor baru menyadari bahwa bisnis tersebut ternyata tidak cukup kuat jika dijalankan pada satu outlet. Kondisi seperti ini tentu dapat merugikan bukan hanya pemilik merek, tetapi juga para mitra yang telah menginvestasikan modal. Salah satu fondasi yang ditekankan adalah keunikan produk atau product champion. Franchise yang kuat membutuhkan produk yang memiliki alasan jelas mengapa konsumen harus memilihnya dibandingkan kompetitor. Keunikan tersebut dapat menjadi daya tarik bagi pelanggan sekaligus menjadi alasan bagi calon mitra untuk bergabung. Dengan kata lain, yang dijual dalam franchise seharusnya bukan sekadar merek atau paket kemitraan, tetapi sebuah produk dan sistem bisnis yang memang memiliki nilai. Selain produk, visi dan misi yang sejalan antara franchisor dan franchisee juga menjadi perhatian penting. Hubungan waralaba bukan sekadar transaksi antara pemilik merek dan investor. Keduanya memiliki kepentingan yang saling berkaitan. Jika franchisor hanya mengejar pertumbuhan sementara mitra mengejar keuntungan jangka pendek, konflik akan mudah terjadi. Karena itu, kesamaan visi menjadi bagian penting dalam membangun hubungan bisnis yang sehat. Hal berikutnya adalah kemampuan finansial dan batas ekspansi. Buku ini memberikan pesan yang sangat relevan bagi pengusaha. Jangan melakukan ekspansi hanya karena ada kesempatan.
Pertumbuhan harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dalam menyediakan sumber daya, sistem, tenaga pendukung, bahan baku, kontrol kualitas, dan pelayanan kepada mitra. Ekspansi yang terlalu cepat tanpa kesiapan dapat menjadi awal dari keruntuhan bisnis itu sendiri. Sistem bisnis juga menjadi faktor krusial. Franchise pada dasarnya bukan sekadar menjual produk, tetapi menggandakan sebuah sistem yang telah terbukti berhasil. Karena itu, SOP, pelatihan, pengawasan, rantai pasok, standar kualitas, hingga mekanisme dukungan bagi franchisee harus dibangun sebelum bisnis diperluas. Tanpa sistem yang kuat, semakin banyak cabang justru semakin banyak masalah yang harus ditangani. Buku ini juga memberikan perhatian pada proses memilih mitra. Franchisor tidak seharusnya menerima siapa saja yang bersedia membayar biaya franchise. Mitra yang tidak sesuai dapat menimbulkan masalah bagi jaringan secara keseluruhan. Karena itu, seleksi mitra perlu dilakukan secara serius dengan mempertimbangkan kemampuan, karakter, komitmen, dan kesesuaian visi. Menariknya, Anke juga menempatkan pelayanan kepada franchisee sebagai bagian penting dari keberlangsungan waralaba. Setelah mitra membayar dan bergabung, hubungan tidak boleh berhenti pada tahap transaksi. Franchisor harus memberikan dukungan secara berkelanjutan sehingga mitra mampu menjalankan bisnis sesuai standar dan memiliki peluang untuk berkembang. Dalam konsep ini, keberhasilan franchisor pada akhirnya sangat bergantung pada keberhasilan para mitranya. Buku ini juga dapat dibaca dari perspektif calon franchisee. Pesannya jelas. Jangan mudah terpikat oleh angka jumlah cabang, popularitas merek, atau janji keuntungan. Calon mitra perlu melakukan due diligence terhadap bisnis yang ingin dibeli. Pertanyaan penting bukan hanya berapa biaya franchise-nya, tetapi juga apakah bisnis ini benar-benar menguntungkan. Berapa banyak outlet yang tutup? Bagaimana dukungan franchisor, seberapa kuat produknya, dan apakah sistemnya sudah teruji? Pada akhirnya, The Death of Franchise bukanlah buku yang menyatakan bahwa bisnis waralaba merupakan model bisnis yang buruk. Justru sebaliknya, buku ini menunjukkan bahwa franchise dapat menjadi model bisnis yang sangat menarik apabila dibangun di atas fondasi yang benar. Kritik yang disampaikan Anke lebih diarahkan kepada praktik-praktik waralaba yang terlalu cepat berekspansi tanpa kesiapan dan terlalu fokus pada penjualan kemitraan. Pesan terpenting buku ini adalah bahwa franchise bukan tentang seberapa cepat sebuah merek berkembang, tetapi seberapa kuat ia mampu bertahan setelah berkembang. Jumlah cabang mungkin terlihat mengesankan dalam laporan bisnis, tetapi keberlangsungan outlet, kepuasan mitra, kekuatan produk, sistem operasional, dan profitabilitaslah yang menentukan apakah sebuah waralaba benar-benar sehat. Dengan gaya pembahasan yang kritis dan praktis, The Death of Franchise cocok dibaca oleh pemilik usaha yang ingin melakukan franchising, calon franchisor, franchisee, maupun pengusaha yang sedang mempertimbangkan ekspansi melalui kemitraan. Buku ini mengingatkan bahwa dalam bisnis, pertumbuhan tanpa fondasi bukanlah kesuksesan, melainkan bisa menjadi jalan tercepat menuju kematian sebuah franchise.